Halo, perkenalkan dengan saya Yakob Utama Chandra. Saya sebagai subjek konten koordinator dari School of Information System Bina Nusantara University. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penggunaan Canva. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak orang-orang menggunakan Canva sebagai satu media untuk dapat menggenerate atau membuat video, membuat sosial media konten, ataupun untuk membuat banyak hal yang bisa dapat digunakan secara cepat, secara instan, dan secara efektif. Tetapi pada saat pembelajaran tentunya pasti Canva bisa dapat kita gunakan juga. Oleh karena itu, pada video kali ini secara singkat saya akan membahas ada 3 hal yang bisa dapat digunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah e-whiteboard. Ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat bisa dapat kita gunakan. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai e-whiteboard ini. Dan kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai slide, di mana di Canva juga sudah sangat populer untuk yang namanya slide presentation. Nah, maka di slide presentation ini kita bisa dapat menggali lebih banyak, dan saya yakin dan percaya sudah banyak orang yang menggunakan slide ini ya untuk presentation. Dan yang ketiga yang akan saya bahas secara singkat adalah dokumen. Karena dokumen ini menjadi salah satu hal yang bisa dapat kita gunakan, seperti contohnya untuk membuat CV ataupun sebagainya sudah punya banyak template yang ada di Canva ini. Oleh karena itu tidak berlama-lama kita akan coba bahas untuk yang satu ini. Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu kita mulai dari e-whiteboard. Nah, kita bisa ke whiteboard. Di sini, menu sini ada whiteboard, dan kemudian kita klik whiteboard, maka akan muncul buka ke page yang baru, dan kita bisa melihat di sini ada berbagai macam template yang sudah disediakan dari Canva. Kita bisa melihat di samping kiri ini, yaitu ada banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Tetapi kita perlu mengingat, suatu saat, karena ini kebetulan saya menggunakan yang free version, kalau yang ada mahkota dan pro, ini berarti harus yang memilih yang berbayar ya. Nah, tetapi kita masih bisa banyak hal pilihan-pilihan template yang bisa gratis. Nah, seperti contohnya saya ingin membuat mind map. Mind map di sini kita bisa klik di sini mind map, dan maka langsung muncul mind map yang ada di whiteboard. Nah, kita bisa dapat men-sharingkan page ini kepada orang lain, sehingga kita bisa mengerjakannya bersama-sama, tidak hanya sendirian saja, tetapi bisa dapat oleh bersama dengan teman-teman atau yang kita sebut dengan kolaborasi. Maka kita bisa share, kemudian kita bisa collaboration link, atau kalau cuma hanya ke beberapa orang bisa pilih untuk akses menggunakan email, atau mungkin bisa langsung anyone with the link, ya, anyone with the link, dan can edit. Karena ada yang bisa can comment, can view doang gitu ya, tapi bisa can view aja gitu ya, tapi bisa can edit yang paling penting. Ya. Kemudian kita copy link, dan kemudian kita nanti paste ke grup di WA atau apapun gitu ya. Nah, dan di page ini sendiri kita bisa ganti-ganti dengan sangat mudah. Misalkan kita mau ganti dengan kita mau membicarakan mengenai successful implementation. Successful implementation. Nah, maka ini kayaknya tampilannya terlalu besar, kita bisa dapat kecilkan kembali, yaitu dengan cara kita jadikan ini misalkan ke 120 misalkan ya, 120. Nah, kemudian setelah itu, nah kalau sudah, nah kita akan coba scroll dengan cara menggunakan lebih zoom, yaitu dengan cara menggunakan kontrol scroll kalau di keyboard, atau enggak pakai mouse atau pakai pitch yang ada di track mouse-nya ya. Nah, misalkan successful implementation ini bisa kita butuh people, contohnya ya, people. Nah, kemudian dari people ini maka kita butuh ada dari people butuh tentunya perlu yang honesty. Selain honest, maka kita perlu juga yang punya integrity, misalkan. Integrity. Nah, ini tidak cuma hanya dikerjain oleh saya, tapi bisa juga nanti dengan yang lainnya. Makanya bisa perlu adanya kolaborasi. Kalau misalnya ini masih kurang, kita mau nambahkan bisa tinggal kita kontrol copy, kontrol V, maka muncul yang baru, dan panahnya juga sama dengan sangat mudah, mirip hal seperti hal umumnya gitu ya, panahnya sudah ada. Nah, kita bisa drag ke tempat ini dan kemudian ke sini, nah sampai muncul sehingga bisa dapat digoyangkan panahnya ya.
Tapi warnanya saya tidak mau dengan warna yang sama nih, saya mau ganti. Bisa dengan cara seperti ini kita ganti warna jadi biru misalkan. Tetapi atau mungkin kita mau menambahkan lagi yang baru dengan elemen-elemen yang lain. Ada banyak banget elemen-elemen yang sudah disediakan untuk lebih memudahkan kita. Misalkan integrity lebih cocoknya pakai ini nih. Ada gambar-gambar integrity, contoh ya, ini cuma contoh supaya biar lebih membuat visualisasi lebih baik. Atau enggak mungkin dengan teamwork ya, yang baru teamwork ya, maka kita bisa menggunakan yang lain seperti misalnya ada grafik yang lain, seperti contohnya ada atau mungkin kita bisa see all gitu ya, kita bisa melihat atau mungkin supaya biar lebih cepat kita bisa lihat teamwork contohnya, maka akan hasil muncul. Nah, ini kebetulan yang pro, kita coba cari yang ya yang biasa ini aja, misalkan teamwork. Nah, kita kasih gambaran supaya biar lebih manis aja gitu ya. Oke, nah ini ada banyak sekali yang bisa dapat digunakan dengan menggunakan Canva. Nah, jika masih ada di dalam satu halaman dan kemudian kita mau membahas yang lain, maka tinggal add page di bawah dan kemudian kita menggunakan template lainnya. Seperti misalkan saya ingin membahas mengenai proses brainstorm, contohnya dengan menggunakan template ini, nah, maka kita bisa mengedit-editnya juga, ya. Jadi sangat mudah untuk kita gunakan dan bisa dapat banyak hal yang bisa dapat kita untuk meningkatkan kreativitas kita. Tentu menyenangkan ya dengan menggunakan e-whiteboard ini bisa dapat kolaborasi bersama-sama, ya. Kita bisa melihat ada banyak banget fitur yang bisa dapat kita gunakan untuk kita kolaborasi bersama dengan teman-teman kita, bisa secara online maupun secara onsite di kelas. Dan yang kedua kita akan bahas yaitu mengenai PowerPoint presentation atau slide presentation. Nah, sekarang kita menuju ke presentation, sama halnya dengan whiteboard, di mana di presentation ini juga sama memiliki template yang sangat banyak banget. Ya, jadi ini banyak sekali template yang bisa dapat kita gunakan, dan untuk kebutuhan presentation, saya yakin kita semua bisa dapat menggunakannya dengan seperti halnya kita menggunakan PowerPoint ya. Nah, jadi misalkan kita menggunakan contoh, saya ingin menggunakan wah tampilan ini kelihatannya keren nih ya. Saya klik ini dan kemudian saya tidak apply karena saya ingin coba ganti-ganti. Misalkan untuk halaman pertama saya menggunakan seperti ini dan dengan sangat mudah kita bisa ganti, yaitu bisnis project. Misalkan kita bicara mengenai uh, misalkan makan apa, contoh ya, makanapa.com. Ya, contoh, ini hanya contoh saja. Bisnis project. Nah, kemudian ini logo bisa dapat kita ganti juga ya. Tulisannya bisa dapat kita ganti, misalkan seperti contohnya ini adalah SIS, ya, School of Information System contohnya, dan kemudian ini logonya juga bisa kita ganti dengan cara seperti bagaimana? Kita delete ini, kita delete, kemudian kita coba ke elemen untuk kita tambahkan gambar-gambar yang lain seperti misalkan atau misalkan kita kurang puas dan kita punya logo sendiri bisa kita upload dengan image kita, upload files ataupun dengan logo, misalkan contohnya saya menggunakan logo BINUS School of Information System. Nah, seperti contohnya seperti ini dan langsung jadi. Gambar ini mau saya ganti, tidak mau dengan seperti ini gambar contohnya karena ini kan udah ada gambar di sini, saya mau ganti, saya mau replace, saya delete dulu. Dan kemudian saya ganti misalkan dengan menggunakan foto saya, contoh ya, ini dengan menggunakan foto saya langsung drag di sini dan langsung jadi. Ya, ini cuma contoh ya. Nah, kemudian di halaman 2 saya mau ganti lagi dengan yang lain. Seperti dengan menggunakan desain template yang berbeda. Seperti contohnya saya ingin coba ganti dengan yang lain. Seperti misalkan saya ingin coba, ini kelihatannya enak nih, hitam. Wah, ini menarik nih yang kedua. Nah, maka kita bilang project overview adalah kita bisa ganti makanapa.com akan menjadi trendsetter bagi para kuliner. Ya, oke, ini contoh saja. Jadi ada banyak sekali page yang bisa dapat kita tambahkan. Sangat menarik ya untuk sebagai presentation. Dan kalau sudah selesai, tapi jika sebelum selesai ingin coba share dengan yang lain, saya yakin percaya teman-teman sudah pasti bisa, yaitu share dan anyone with the link can edit dan kita bisa share ke teman-teman kita untuk menambahkan presentasi kita. Dan kemudian kalau tinggal present langsung dan akan present full screen dan langsung akan present ya. Oke, itu adalah dari Canva untuk presentation.
sudah mudah karena presentation ini sangat mudah dan sudah bisa dapat kita gunakan. Dan yang ketiga adalah untuk dokumen. Nah, sama seperti prinsipnya dengan slide, yaitu di dokumen ini kita punya template yang berbeda juga, yang bisa dapat kita gunakan untuk kita jadikan itu sebagai CV. Nah, mari kita langsung lihat saja. Nah, di sini kita bisa melihat dokumen. Padahal sebenarnya kan sudah ada Word ya, tetapi kenapa harus ada dokumen pada Canva? Nah, ini akan menjadi sangat menarik nih. Mari kita coba lihat template yang ada. Nah, di mana banyak sekali orang-orang sudah selalu menggunakan Word sebagai dokumennya. Tetapi dengan menggunakan Canva, maka ada banyak sekali template yang bisa dapat disiapkan ataupun ditambahkan menjadi sebagai satu hal yang kreatif. Seperti contohnya dokumen template ini sudah banyak sekali yang bisa dapat kita gunakan. Tetapi memang kita harus bisa melihat apakah ada pro atau yang tidak. Nah, seperti contohnya dokumen ini nantinya bisa dapat Anda buat menjadi CV atau menjadi project proposal dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah sudah sangat-sangat baik sekali seperti misalnya contohnya project plan. Nah, ini saya coba klik project plan, maka akan muncul di sini sebentar. Ya, nah di sini project plan ini sudah sangat detail. Tetapi yang saya harapkan adalah bukan cuma hanya sekedar kita menggunakan ini saja, tapi kita bisa mengkreativitaskan dengan lebih baik. Seperti misalkan kalau kita klik sini, maka nanti akan ada lagi untuk desain yang lebih besarnya untuk kita edit lagi. Ini logo bisa kita ganti seperti halnya tadi presentation, dan kemudian kalau sudah selesai kita tinggal save dan kemudian akan ditambahkan digantikan lagi dengan yang ini. Jadi ada banyak halaman tidak menjadi kaku hanya sekedar halaman putih saja, tetapi dengan tulisan yang baik, dan ini akan meningkatkan value suatu saat kita memberitahukan kepada perusahaan atau kepada kolega dan yang lain sebagainya. Maka tidak lagi halaman menjadi sesuatu yang sangat membosankan, menjadi semakin sesuatu yang menarik untuk dilihat. Dan ini sudah banyak sekali template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Ya, jadi bisa dapat kita gunakan hal-hal lain untuk yang menarik agar bisa dapat mengundang orang-orang untuk bisa dapat membaca apa sih yang menjadi papernya kita. Ya, nah kita tadi sudah melihat ketiga hal yang sudah kita bahas di Canva. Oleh karena itu, saya berharap Anda semua bisa dapat menggunakan Canva ini sebagai alat pembelajaran untuk dapat dijadikan sebagai diskusi kepada dosen, kepada teman-teman mahasiswa, dan juga kepada siapapun bisa berkoordinasi melalui Canva ini dengan mudah. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton video ini bersama dengan saya, Yakob Utama Chandra. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dan tetap semangat, tetap sehat selalu. Sampai jumpa.